warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya di sini Hesti Rika Rahayu. Saya dari Pendidikan Sejarah dan Sosiologi kelas 21B dari kampus IKI Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung menyampaikan beberapa materi tersebut. Untuk yang pertama adalah komunikasi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu arti dari komunikasi. Komunikasi merupakan suatu penyampaian pesan atau informasi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol bahasa verbal maupun nonverbal. Komunikasi dibagi menjadi dua, jadi ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah penyampaian atau penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan tulisan, seperti mengirim surat maupun mengirim email. Sedangkan komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan pada kondisi para personal ataupun individu berhadapan secara langsung. Untuk selanjutnya adalah ejaan. Pengertian dari ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Seperti ruang lingkup EGD, ada pemakaian huruf seperti abjad, konsonan, vokal, dan pemenggal kata. Adapun juga seperti penulisan huruf, seperti huruf kapital maupun huruf miring. Ada juga penulisan kata seperti kata dasar, kata depan, kata sandang, dan juga ada penulisan unsur serapan, yaitu membicarakan penulisan serapan terutama dari kosakata bahasa asing. Lalu ada pemakaian tanda baca seperti tanda baca koma, tanda seru, tanda titik dua maupun tanda kurung dan sebagainya. Untuk selanjutnya adalah istilah. Apa itu istilah? Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggabungkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Tata istilah ialah perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan. Dan tata nama istilah adalah perangkat peraturan penamaan beberapa cabang ilmu seperti ilmu biologi maupun ilmu kimia. Untuk selanjutnya adalah sumber istilah. Sumber istilah berasal dari kosakata bahasa Indonesia, yaitu kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi salah satu syarat ataupun lebih. Untuk selanjutnya ada aspek tata bahasa dalam peristilahan. Yang pertama ada proses penggunaan kata dasar, proses pengimbuhan, proses pengulangan, dan proses penggabungan. Proses penggunaan kata dasar akan diprioritaskan dengan syarat konsep dasarnya tidak berubah. Proses pengimbuhan menunjukkan pertalian yang teratur antara bentuk dan maknanya. Proses pengulangan mengungkapkan konsep kemiripan, keanekaan, kumpulan, pengaburan, atau perempatan. Proses penggabungan adalah istilah gabungan kata sedapat-dapatnya yang berbentuk singkat. Untuk selanjutnya ada aspek semantik dalam peristilahan. Dalam bidang tertentu, deret konsep yang berkaitan dinyatakan dengan perangkat istilah yang strukturnya juga mencerminkan bentuk yang berkaitan dengan konsisten, seperti sinonim dan kesinoniman, homonim dan kehomoniman. Istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan menurut 3 cara, yaitu istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas satu huruf atau lebih, tetapi yang bentuk lisannya sesuai dengan bentuk istilah lengkapnya. Istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas satu huruf atau lebih, yang lazim dilisankan huruf demi huruf. Lalu, istilah yang dibentuk dengan menanggalkan sebagian unsurnya. Akronim. Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan
gabungan suku kata ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Huruf dan lambang. Huruf lambang ialah satu huruf atau lebih yang melambangkan konsep dasar ilmiah seperti kuantitas, satuan, dan unsur. Huruf lambang tidak diberi titik di belakangnya. Gambar lambang. Gambar lambang ialah gambar atau tanda lain yang melambangkan konsep ilmiah menurut konvensi bidang ilmu yang bersangkutan. Ejaan dalam peristilahan ada apa saja? Ada ejaan fonemik, artinya hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Kemudian ada ejaan etimologi, adalah ejaan untuk menegaskan makna yang berbeda. Istilah yang homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya, yakni sejatahnya sehingga bentuknya berlainan walaupun lafalnya mungkin sama. Kemudian ada transliterasi. Pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut transliterasi, yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad yang lain lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Selanjutnya adalah pemilihan kata atau diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terjadi dari kata-kata. Kata-kata ini membentuk kelompok kata, kalimat, ataupun wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Kemudian, agar bahasa menjadi maksimal, diperlukan penguasaan kosakata yang baik dengan cara mempelajari kamus dan tesaurus. Apa itu kamus? Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata dan berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mempunyai pedoman sebutan, asal-usul atau etimologi, sesuatu perkataan, dan juga contoh penggunaan bagi suatu perkataan. Lalu apa itu tesaurus? Tesaurus adalah khazanah kata yang disusun menurut sebuah sistem tertentu, terdiri dari gagasan-gagasan yang mempunyai pertalian timbal balik, sehingga setiap pemakai dapat memilih istilah atau kata yang ada di dalamnya. Kemudian ada makna kata konotatif dan denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kata makan. Dalam makna denotatif berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenal pada sebuah makna konseptual. Contohnya, kata makan. Dalam makna konotatif berarti untung atau pukul. Kemudian ada kata sinonim. Sinonim adalah dua kata yang lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat itu tidak membosankan. Contohnya, kita ambil dari kata cerdas dan cerdik. Kedua kata ini bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama atau benar. Kemudian ada kata yang berejaan mirip. Demi ketepatan kata, kita pun harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang berejaan mirip, seperti gaji dan gaji. Gaji berarti adalah sesuatu yang dibayarkan kepada seseorang ketika melakukan pekerjaan. Beda dengan gaji merupakan bagian tubuh dari hewan. Kemudian ada kata abstrak dan kata penghubung. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan yang berupa konsep atau pengertian. Kata abstrak memerlukan pendalaman, pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contoh kata abstrak, kaya, miskin, kesenian, kerajinan, dan demokrasi. Kemudian ada kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan makna yang lebih sempit. Contoh kata umum adalah melihat, dan kata khusus menengok, menyaksikan, melirik, memandang, dan memelotot. Kemudian ada idiom dan gaya bahasa. Idiom adalah kata-kata yang dipakai
dipakai secara kiasan yang disampaikan pada suatu kesempatan disebut idiom atau ungkapan. Semua bentuk idiom atau ungkapan tergolong dalam kata yang bermakna konotatif. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau langgam bahasa dan sering juga disebut majas adalah cara penutur mengungkapkan maksudnya. Banyak cara yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Contohnya, memakai perlambang majas metafora atau personifikasi, menekankan kehalusan dengan majas eufemisme dan litoles. Sekian dari beberapa materi tentang tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Hestri Karahayu dari Prodi Sejarah dan Sosiologi kelas 21B. Pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.